Pemeliharaan yang misterius dan ajaib, bagian ke-43, Raja-Raja Kerajaan Israel Utara, bagian ke-14, Menahem. Shalom saudara, kita sedang membahas tentang Raja-Raja Kerajaan Israel Utara. Sekarang kita akan lihat Raja ke-16 Israel Utara, yaitu Menahem. Arti nama Menahem adalah penghibur, penenang. Menahem adalah Raja ke-16 Kerajaan Israel Utara. Dia juga adalah Raja pertama dari dinasti ke-7 Kerajaan Israel Utara. Ayah Menahem adalah Gadi. Masa pemerintahan Menahem 10 tahun, dari tahun 752 SM sampai 741 SM. Penilaian Menahem, dia adalah raja yang jahat. Nabi yang beraktivitas pada zaman Raja Menahem adalah Hosea. Raja sebelum Menahem adalah Salum. Baru saja Salum memerintah 1 bulan, Menahem membunuh Salum dan menjadi raja menggantikannya. Sampai sini kita bisa melihat di kerajaan Israel Utara semakin banyak komplotan yang merebut tahta raja dengan pembunuhan yang berdarah yang terjadi secara terus-menerus. Kerajaan Israel Utara semakin terjatuh menuju kehancuran. Arti nama Menahem adalah penghibur dan juga penenang. Menahem seharusnya menjadi orang yang memberikan penghiburan sejati dari Allah kepada rakyatnya. Tapi Menahem tidak menghidupi sesuai arti namanya yang seharusnya dia lakukan sebagai raja bagi umat Tuhan. Sebaliknya, Menahem adalah pembunuh yang kejam. Dia menjadi raja penindas yang membuat rakyatnya meratap. Poin pertama, kita akan lihat kronologi Menahem menjadi raja Israel Utara. Menahem adalah seorang pemimpin militer yang berkuasa di wilayah Tirza, Israel Utara. Lalu Menahem datang ke Samaria, yaitu ke ibu kota kerajaan Israel Utara, dan membunuh Salum untuk menjadi raja. Setelah Menahem menjadi raja, orang-orang di Tifsah di Israel Utara melakukan perlawanan kepada Menahem. Lalu Menahem menyerang wilayah Tifsah dan membantai orang-orang di sana dengan sangat kejam selama suatu masa. Orang-orang di Tifsah tidak mengakui pemberontakan Menahem yang merebut tahta raja, dan mereka melawan Menahem dengan gigih dan tidak membuka pintu-pintu gerbang kota. Bahkan Menahem memotong-motong setiap wanita yang sedang mengandung di wilayah Tifsah. Menahem adalah raja yang luar biasa brutal yang tidak menyadari dosa-dosanya. Hati nurani Menahem telah sepenuhnya hancur. 1 Timotius 4 ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kata cap bahasa Yunaninya adalah kauteriazo, yang artinya dihanguskan dengan besi panas. Jadi bahkan setelah Menahem membunuh Salum pada tahun 752 SM untuk menjadi raja, Menahem terus berperang melawan penduduk di wilayah Tifsah. Setelah Menahem sepenuhnya menaklukkan Tifsah dan wilayah sekitarnya, sejak saat itulah Menahem memerintah secara resmi selama 10 tahun, dari tahun 751 SM sampai 741 SM. Penyusunan secara sistematis ini adalah yang pertama di sepanjang sejarah dunia oleh penulis buku seri sejarah penebusan Pendeta Abraham Pak. Poin kedua mengenai Menahem, kita akan lihat Menahem tidak bersandar pada Allah tetapi kepada Raja Asyur. 2 Raja-Raja 15 ayat 19. Pul Raja Asyur datang menyerang negeri itu. Lalu Menahem memberi 1000 talenta perak kepada Pul supaya dibantunya dia mengokohkan kerajaan itu di tangannya. Jadi Pul Raja Asyur yang dicatat di ayat ini, dia adalah Tiglat-Pileser. Arti nama Tiglat-Pileser, kekuatanku adalah kepercayaanku. Di saat itu Tiglat-Pileser adalah raja yang paling kuat yang telah mengangkat kerajaan Asyur
ke posisi paling berkuasa di dunia pada masa itu. Tiglat-Pileser memerintah Asyur dari tahun 745 sampai 727 SM. Artinya saat itu Menahem sedang memerintah sebagai raja di Israel Utara. Menahem memberikan 1.000 talenta perak. Untuk hari ini setara dengan 5 triliun rupiah lebih, agar ia dapat bersandar pada kekuasaan Raja Asyur untuk mempertahankan tahta rajanya. Untuk mendapatkan uang sebanyak ini, Menahem menarik uang dari setiap orang yang berkuasa dan kaya. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Menahem telah menjarah uang yang sangat banyak daripada bawahannya dan menimpakan beban yang sangat berat kepada rakyatnya. Menahem tidak menggunakan hidupnya untuk menghibur rakyatnya. Menahem menjadi gembala palsu dan pemimpin bengis yang kejam. Menahem melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan dan tidak pernah meninggalkan dosa-dosa Yerobeam. 2 Raja-Raja 15 ayat 18, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Kata sepanjang umurnya ditekankan di ayat ini. Jika membandingkan dengan seluruh raja Israel yang lainnya, tidak ada ungkapan sepanjang umurnya. Ini artinya kejahatan Menahem jauh lebih serius dibandingkan dengan semua raja di kerajaan Israel Utara, dan kejahatan ini berlanjut sampai 10 tahun masa pemerintahannya. Pada akhirnya, meskipun Menahem bersandar kepada Asyur untuk mempertahankan kekuasaannya, tidak lama lagi Asyur akan menghancurkan kerajaan Israel Utara sepenuhnya di tahun 722 SM. Sebelumnya Tuhan mengutus Nabi Hosea untuk terus-menerus memberi peringatan kepada Menahem bahwa dengan bersandar kepada Asyur, ini akan membawa akibat yang tragis. Menahem tidak mendengarkan peringatan-peringatan firman Tuhan ini. Kehidupan Menahem mengajarkan kepada kita pelajaran yang sangat penting, bahwa bersandar selain kepada Tuhan, seperti kepada kekuasaan duniawi, bahkan kepada orang yang paling berkuasa di dunia sekalipun, tetap akan membawa akibat yang tragis. Mazmur 146 ayat 3-5. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yeremia 17 ayat 5-7, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin.